Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel saya, di channel Mantri Ngapak. Kali ini saya akan membahas kembali, mereview kembali tentang standar akreditasi puskesmas, terutama sekali di standar akreditasi puskesmas di bab 1. Kita tahu bahwa di bab 1 standar akreditasi puskesmas sesuai dengan KMK nomor 165 tahun 2023 terdiri dari 102 EP, 26 kriteria dan 7 standar ya. Jadi ini cukup banyak. Dari 5 bab ini memang jumlah dari sisi kuantitas EP-nya memang lebih. Paling banyak itu adalah admin ya. Kalau di UKM hanya 94, di UKP hanya 42, kemudian di PPN 34 dan di Mutu hanya 56 yang semua jumlahnya ada 328 EP. Ya, ulang kembali, di sini ada 7 standar. Standar yang pertama ini mengenai mengenai perencanaan puskesmas di sini. Kemudian yang kedua adalah tata kelola. Ini mengenai SDM, MFK, keuangan, pengawasan pengendalian dan kinerja puskesmas, dan yang ketujuh adalah mengenai TPCB atau tim pembina klaster binaan. Kita buka dari EP1 di sini ya. Di EP1, di standar 1 ada 2 kriteria. Yang pertama adalah mengenai perencanaan, yang kedua adalah akses. Ingat-ingat ini ya, bahwa di bab 1 standar 1 itu ada 2 kriteria. Kriteria yang pertama ini adalah perencanaan, kriteria kedua adalah akses. Nah, kita buka di kriteria perencanaan. Di sini ada 7 EP ya. 7 EP ini guys. EP yang pertama adalah mengenai visi misi puskesmas. Ini saya kira teman-teman sudah memiliki, semua sudah memiliki visi misi, saya yakinnya ya. Ini visi misi puskesmas ya, ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Ini visi misi sebagaimana tercantum pada lampiran ya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ujian ini. Visi misi, tujuan dan tata nilai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 wajib diinformasikan dan disosialisasikan. Nah, ini penting ini. Diktum kedua ini kemudian kita jawab di sini dengan bukti-bukti penyampaian informasi tentang visi misi. Memang diminta di sana ada huruf bukti sosialisasi. Misal ini sebagai misal ya. Ini bukti sosialisasinya. Misalkan di tanggal 2 Januari penyampaian secara langsung pada kegiatan apel pagi perdana ya. Medianya adalah surat keputusan kepala pusat dibacakan oleh pemimpin apel besertanya seluruh karyawan. Yang kedua, misalkan tanggal penyampaian secara langsung melalui login pertama aparat kepala puskesmas seluruh karyawan dan lain sebagainya. Silakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di dengan ya. Kemudian kita lanjutkan di EP2. Ini juga dievaluasi. Maaf, ini evaluasinya seperti ini. Ini contoh evaluasi penyampaian visi misi. Tidak harus seperti inilah, bagaimana situasi, kondisi dan yang ada di puskesmas masing-masing. Kita lanjutkan ke EP berikutnya, yaitu EP2 mengenai jenis-jenis pelayanan. Sekali lagi mengenai SK-nya mudah ya. SK-nya mudah ini. Ini SK-nya, ini konsideran, menimbang, mengingat dan seterusnya. Ya. Ini ya.
Tapi yang terpenting dari ini adalah bagaimana kita itu ada analisis munculnya jenis-jenis pelayanan, bahwa ada 4 analisis harus dibuat nanti ya. Ini analisis penetapan jenis-jenis pelayanan ini diminta di pokok pikiran guys ya. Pendahuluan, latar belakang, tujuan, ini kemudian analisisnya ada 4. Identifikasi kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan, analisis risiko pelayanan, analisis undang-undangan, kesimpulan, kemudian muncul apa jenis-jenis pelayanannya, sehingga puskesmas menetapkan jenis-jenis pelayanan. Ini 4 analisis ini dibuat. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu mengenai MP3, yaitu mengenai Renstra. Saya kira dokumen Renstra ada, tinggal bukti penyusunannya seperti apa. Saya banyak dokumen Renstra, saya pindahkan dari sini nih, dokumen Renstra. Enggak. Banyak sekali. Yang penting Renstra itu tim perencanaan, walaupun tidak diminta di EP, tetapi memang harus ada tim manajemen puskesmas atau tim perencanaan puskesmas yang diketuai oleh Kasupat TU. Itu harus ada, yang fungsinya adalah menyusun PTP, menyusun Renstra. Itu menjadi tanggung jawab. Ada bukti penyusunannya yang penting. Kalau sudah ada bukti, itu artinya kita harus punya uang ya, harus punya uang. Ini banyak sekali Renstra saya. Ini contoh Renstranya. Ini contoh Renstra ini ya. Ada semua nih Renstra. Ini Renstranya ada. Ini tahun lama, tahun yang baru juga ada. Kita lanjutkan ke EP berikutnya, yaitu M4 sama ini RUK. Jadi penyusunan RUK misalkan ya, dari mulai konsolidasi di Lokmin pertama di bulan Januari, di Lokmin pertama, kemudian di Musrenbang Des, kemudian di Musrenbang Jam, sampai kita berikan di bulan Maret RUK itu harus sampai ke Dinas Kesehatan. Dan ini hati-hati ini mengenai penyusunan RUK dan RPK, karena memang di bab 1 standar 7 kriteria 1 EP5, saya ulangi lagi, di bab 1 standar 7 kriteria 1 EP5, tim TPCP harus ada bukti secara fisik bahwa Dinas Kesehatan melalui tim TPCP itu hadir dalam penyusunan RUK RPK. Nah, ini hati-hati. Kalau bukti berarti dinas itu harus ikut di dalam pertemuan, baik di Lokmin maupun apapun yang terkait dengan penyusunan rencana baik RUK maupun RPK. Jadi dokumen 4 dan 5 itu sama dokumennya, ini bisa disamakan karena kita sekaligus membahas RUK dan RPK. Ini juga KAK program di EP6-nya itu harus ada semuanya. Capaian kinerja bulan yang lalu juga harus ada, dan RPK. Ini sebenarnya kalau di 161 EP1 dokumennya ada, masukin aja ke sini, selesai. Nah, dan yang ke-7 adalah mengenai SOP perencanaan dan bukti-bukti perencanaan ya. Rapat pertemuannya kapan, bukti pertemuan membahas perubahan perencanaan. Apalagi yang PLUD ini sangat fleksibel untuk melakukan sebuah perubahan perencanaan. Kemudian kita naik ke kriteria 2, di sana hanya ada 4 EP. Di sini mengenai SK tentang hak dan kewajiban pasien. Nah, ini juga tentang hak dan kewajiban pasien nanti ditanya lagi di 3.2 ya, bahwa ada kebijakan tentang menginformasikan hak dan kewajiban. SK-nya ada di sini, tapi kewajiban untuk memberikan
informasi kepada pasien dan pengguna layanan tentang hak dan kewajiban itu SK-nya ada di bab 3.2. Ini juga aneh ini, nggak apa-apa. Kok tiba-tiba muncul, nggak tahu inspirasi dari mana nih yang buat EP ini ya. Tiba-tiba kok di 32 itu bahwa ada kebijakan tentang menginformasikan hak dan kewajiban selain SK tentang layanan klinis ya. Sebetulnya cukuplah misalkan bahwa di ruang pendaftaran tersedia ini termasuk juga tersedia informasi tentang hak dan kewajiban. Nah, ini hak dan kewajiban. Nah, ini memperoleh informasi, memilih tenaga kesehatan, juga keinginan prosedur, keinginan dan prosedur yang berlaku di mengolah pelayanan manusiawi, minta konsultasi tentang penyakit dan sebagainya. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai EP2 adalah mengenai bukti sosialisasi. Ini juga ada SOP penyampaian informasi dan lain sebagainya ya. Jadi kita bagaimana menyampaikan hak dan kewajiban, metodenya mau pakai langsung, tidak langsung, menggunakan medsos, menggunakan leaflet, menggunakan banner. Yang penting itu ada evaluasinya nih ya. Evaluasi dan tindak lanjut ini buktinya nih. Nah, waktu misalkan ceramah di ruang tunggu pasien dan bagi-bagi leaflet pasien dan keluarga, ini contohnya, contoh aja. Nah, ini sudah tadi saya contohkan, tinggal dilanjutkan. Nah, ini yang penting ini bukti kepatuhan petugas dalam memberikan atau melayani pasien sudah anak kewajiban. Nah, maka di EP ini silakan teman-teman puskesmas itu mudah sekali sebetulnya, yaitu bagaimana misalkan menginformasikan, bukti informasi, memberikan pelayanan terbaik, ada informat konsen dan sebagainya, bukti kita memberikan pelayanan. Di EP 4 ini mengenai umpan balik ya, dari kebijakan pengelolaan pengaduan, ada ini SK tentang pengelolaan pengaduan. Yang perlu digarisbawahi oleh saya untuk teman-teman semuanya adalah bagaimana media-media yang digunakan untuk pengelolaan umpan balik itu harus ditetapkan. Mau pakai ruang pengaduan, konsekuensinya kan harus ada ruangannya, harus ada meja kursi, harus ada jadwalnya. Jangan kemudian lebay gitu puskesmas pakai ini ternyata tidak ada bukti-buktinya. Yang penting 1 atau 2 pengelolaan media yang digunakan asal jelas dan dilaksanakan secara baik. Kita lanjutkan ke standar 2. Di standar 2 kita tahu di sini cukup banyak kriterianya, 5 kriteria. Yang pertama adalah mengenai struktur organisasi, penetapan penanggung jawab. Ini jadi SK mengenai struktur yang ditetapkan oleh dinas sekarang sudah berpindah ke bab 1 standar 1 kriteria 7, bab 1 standar 7 kriteria 1 EP1. Dulu memang di draft itu memang di sini, sekarang pindah ke standar 7. Ini SK penetapannya. Seperti ini penetapan undang-undang. Ini uraian tugasnya. Silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di puskesmas masing-masing. Oke. Kemudian di EP2 tahu bahwa di situ ada SK kode etik, perilaku, dan ada evaluasi, serta ada bukti sosialisasi. Ini misalkan ini kode SK-nya nih. Ini harus ada SK-nya. Ini kan SK nih, ya, kode perilaku pegawai puskesmas. Ini kode perilakunya. Ini
Satu, melaksanakan ibadah sesuai dengan mengutamakan kepentingan, saling menghormati, menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan sebagainya. Jadi ini dibuktikan sosialisasi dan dibuktikan mengenai pelaksanaannya. Ada nggak orang yang tidak diberi kebebasan beragama? Ada nggak yang tidak dihargai prestasinya, profesinya dan sebagainya? Nah, ini sudah termasuk juga penghargaan ini juga masuk kode etik ini, ya. Ini ada penghargaan juga. Nah, dan kita ke EP3 yaitu mengenai pendelegasian wewenang. Di sini pendelegasian yang dimaksud di sini memang walaupun di pokok pikiran juga bisa diintegrasikan dengan pelimpahan wewenang klinis, tetapi biar tidak tercampur-campur menurut saya lebih efektif. Nanti di 3.2 di sana ada pelimpahan wewenang klinis, tetapi di 121 EP3 ini lebih baik sendiri karena di sini juga ada 3 jenis pelimpahan wewenang, guys. Kita lihat SK-nya. Ini pelimpahan wewenangnya ini ya. Ini saya buka nih. Ini pendelegaan wewenang yang dimaksud adalah pendelegaan wewenang yang sifatnya manajerial, administratif. Jenis pendelegaan terdiri dari kepala puskesmas kepada, maaf ini salah, kepala puskesmas kepada kepala tata usaha. Yang kedua adalah penanggung jawab pada koordinator, dan yang ketiga adalah dari koordinator ke pelaksana. Ini ketuanya. Setiap momen pendelegaan wewenang harus didokumentasikan dengan form atau susunan acara. Setiap pegawai wajib melaporkan. Ini contoh lampiran dari pendelegasian wewenang yang dilimpahkan dari PJ Kapus KTU, PJ Koordinator maupun koordinator. Nih, saya buatkan, silakan bisa direplikasi sesuai dengan kondisi yang ada di puskesmas. Kemudian kita naik kepada kriteria 2, ini bicara mengenai tata naskah, ya. Ini saya punya tata naskah yang cukup banyak, ini ada 102 lembar ini ya. Di sini lumayan banyak tuh. Ada 105 lembar. Kita SK-kan ini. Oke. Kemudian lanjutkan di kriteria 2 yang kedua adalah mengenai dokumen penetapan kebijakan ini. Ini maksudnya sebetulnya, makanya dijawab lagi di EP3 nanti ada namanya pengendalian dokumen. Itu artinya bahwa semua nanti seperti ini nih, guys. Semua kebijakan-kebijakan yang ada di UKM, UKPP, KMP, UKM, UKP Farmasian dan Laboratorium itu harus ditetapkan. Harus ditetapkan ya. Nomornya berapa, tanggal terbit berapa, pokjanya apa, biar kelihatan di sini. Nah, ini sampai pada SOP juga iya. Silakan disusun demikian rupa. Kemudian di EP3-nya kita juga diminta mengenai ini nih, SOP pengendalian dokumen. Ini banyak banget SOP-nya, ada 7 lembar ya. Ini termasuk juga, nah ini mengenai referensi, ini tergantung masing-masing mengenai peraturan bupati yang dipakai di sana itu seperti apa. Nah, ini dari mulai tujuan, tanggung jawab, urean, kemudian ini dokumen-dokumen internal meliputi ini ya, dokumen-dokumen eksternal meliputi ini ya, dan cara penulisannya seperti apa nanti dibahas juga, manual mutu, kemudian dokumen
induk, dokumen terkendali, tidak terkendali, daluarsa, ya, ketentuan numerisasi, ya, penomoran itu juga ada ketentuannya. Kemudian setiap pembuatan dokumen harus membuatkan persetujuan, manual mutu siapa yang buat, dan sebagainya. Ini sampai 7 lembar, ya. Karena memang sebetulnya ini mestinya panduan minimal, tapi kok di EP diminta SOP, ini bagaimana ceritanya nih? Saya juga nggak tahu, ya. Mestinya nih doman atau panduan, ya, pengendalian dokumen, tetapi ini yang diminta di redaksi itu SOP, yang kita bikin seperti ini, guys, ya. Redaksinya memang demikian, jangan salahkan yang buat nanti, ya. Nanti kalau ada surveyor menyalahkan kita, ya dibuka aja di pokok pikiran, memang yang diminta SOP kok, bukan panduan. Tapi kalau menurut saya segede ini mestinya jangan SOP, ya, tapi harus panduan atau pedoman. Ini diminta SOP pencatatan, SOP pendistribusian, dan SOP penataan dokumen. Ini diminta di EP3, ada 3 SOP sebetulnya. 1 penataan, pendistribusian, dan pengendalian. Oke, kita lanjutkan di kriteria 3. Di sini ada ada 4 EP terkait dengan jaringan dan jejaring. Yang pertama adalah SK mengenai pembinaan jaringan jejaring. Ini pembinaannya, ini prosedurannya yang ini sudah sesuai dengan PMK 43 ini, bahwa jaringan itu meliputi ini, jejaring itu meliputi ini, udah ada semua nih, ya, sudah sesuaikan dengan PMK 43. Nah, ini SK-nya, SK pembinaan. Ya, ini harus ada indikator pembinaannya. Minimal 3 indikator, minimal 3 indikator. Lebih dari 3 lebih baik. Ya, misalkan cakupan, pelaksanaan pembinaan, presentasi pelaksanaan, presentasi jaringan yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan sebagainya. Minimal 3 indikator. Oke. Kemudian ini ada form identifikasi jaringan. Sudah saya buatkan formnya. Ya, ini seperti ini formnya. Kemudian setelah ada formnya, jadwal dan angka pembinaan jaringan. Udah semuanya lengkap, guys. Ini kan rangka acuannya. Nah, ini, ya. Silakan rangka acuan pembinaannya. Ini. Kemudian yang terpenting adalah di sini itu ada ya. Selain KAK juga ada buktinya, ya. Bukti pelaksanaan pembinaan berat jaringan dan jejaring sesuai dengan rangka acuan dan sesuai dengan jadwal. Ya, kalau bukti kan mesti harus sekali lagi ada uang, ya, ada undangan, ada absensi, ada notebook, ada dokumentasi. Kemudian kita ke kriteria 4. Kriteria 4 itu mengenai sistem informasi puskesmas. Ini saya kira mudah. Ini SK-nya sudah saya buatkan. Kemudian yang kedua adalah mengenai bukti-bukti pengumpulan, pelaporan, pengumpulan, SOP dan analisis. Sudah SOP pengumpulan, penyimpanan, SOP analisis, dan pelaporan distribusi informasi. Saya kira sudah clear, tidak ada susahnya. Kemudian di EP 3-nya ini adalah bukti perbaikan kinerja. Ini data statistik aja, ya, mengenai kinerja puskesmas yang sudah masuk sistem. Tinggal diminta saja apakah selama ini data kinerja puskesmas atau data mutu puskesmas ini yang tidak manual ada enggak, gitu aja, ya, saya kira itu. Kemudian di selanjutnya yaitu di 125 ini EP baru, guys. Ini EP baru, yaitu mengenai dilema etik
SK-nya sudah saya buatkan, ini panduannya sudah saya buatkan, SK-nya adalah saya buatkan. Ini saya perlihatkan SK dilema etik ya. Dilema etik yang dimaksud itu bisa ini seperti ini ya. Nanti dari bisa dilema etik itu bisa yang berlatar belakang agama, budaya, sosial maupun ekonomi. Ada orang yang tidak mau divaksin karena alasan keyakinan, ada orang yang tidak mau diperiksa oleh yang bukan muhrim, ada orang yang tidak atau menolak kegiatan posyandu karena alasan budaya dan sebagainya ya. Atau misalkan masalah ekonomi, misalkan ada pasien yang tidak punya kartu BPJS, dirawat di puskesmas, tidak punya uang, nah itu juga namanya dilema etik. Selanjutnya yaitu mengenai 136 ya. 136 ini cukup banyak juga, maaf 103 maksud saya. Ini lumayan banyak EP-nya. Ada 6 kriteria. Yang pertama adalah ketersediaan SDM. Saya kira di sini ada anjab ABK, ada bukti-buktinya. Kemudian yang kedua di sini ada peta jabatan dan urian jabatan. Yang ketiga ada bukti setelah ada anjab dan ABK itu kan memang outputnya 3. Ada peta, ada urean, dan ada kebutuhan tenaga. Nah, ketika kebutuhan tenaganya kita itu kurang, maka apa yang dilakukan oleh puskesmas penting juga. Ini ya, ada upaya dari puskesmas untuk mengusulkan kepada dinas untuk pemenuhan tenaga. Kan biasanya dari anjab dan ABK kelihatan mana-mana profesi atau tenaga-tenaga puskesmas yang kurang kan. Harus ada bukti usulan, upayanya apa? Rekrutmen misalkan, kalau memang kita punya otorisasi, puskesmas punya hak untuk rekrutmen ya silakan. Kalau di tempat Cilacap namanya PKS, itu pun harus sepengetahuan dinas ya. Maka anjab ABK kan kita bikin namanya apa itu? Yang setiap tahun renbud ya, renbud, sehingga kita muncul tenaga-tenaga apa yang kurang sehingga kita usulkan untuk rekrutmen oleh dinas kesehatan. Kemudian ini penting ini EP 41 EP tapi buktinya banyak. Pertama adalah bukti pengusulan permohonan kredensial. Yang kedua ini sesuai dengan ada regulasinya nih, pedoman kredensial ya di Kepdirjen nomor 4719 ya. Ada 4 profesi yang dikredensial. Pertama adalah dokter gigi, perawat dan bidan. Ini SK-nya sudah saya, ini contoh SK kredensial ini. Saya buatkan ya. Sebetulnya kredensial itu amanah dari Permenkes 43 ya, di pasal 19 sampai pasal 21 sudah jelaskan. Maaf, ini belum SK mengenai kredensial dinas ya. Nanti saya buatkan, ada SK-nya, saya carikan sebentar. Nah, ini contoh ini SK tim kredensial tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Cilacap ini. Itu sudah saya buatkan SK-nya. Ini ya, saya buatkan seperti ini ya. Tinggal direplikasi aja di puskesmas. Ini anggota-anggotanya seperti ini formatnya. Sekali lagi yang terpenting dari kredensial di sini adalah bagaimana puskesmas itu melakukan pengusulan kredensial pada dinas. Yang kedua, catatan saya di 132 ini pertama mengenai urian tugas tidak ada masalah ya.
tugas tidak ada masalah ya. Maaf, ini bukan di sini. Di pada 3 ini ya, urian tugas tidak ada masalah. Nah ini urian tugas sudah ada. Yang kedua adalah mengenai apa namanya, indikator pegawai, indikator kinerja pegawai. Kemudian ada SKP ini ya, SKP-nya saya kira sudah tidak ada masalah. Kemudian yang keempat dan kelima ini penting ini, yaitu mengenai survei kepuasan pegawai terhadap kepemimpinan dan manajemen. Ini saya sudah buatkan SK-nya, SK indikator survei kepuasannya. Ini silakan ya. Ini konsiderannya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Kemudian ini indikator-indikator yang sudah saya buatkan. Ini mengenai tingkat puasa terhadap perusahaan sendiri, kemudian tingkat disiplin, tingkat penghargaan, puasa terhadap pemberian, remunerasi, dan lain sebagainya. Silakan disesuaikan dengan yang ada di puskesmas masing-masing ya. Ini 7 indikator ini juga terserah masing-masing ya. Itu ya rentangnya seperti ini. Tinggal ini harus ada, memang harus ada, karena EP4 dan EP5 selain instrumennya ada, kebijakannya ada, yang kedua adalah bukti dan tindak lanjut dari setelah ada survei kepuasan terhadap kepemimpinan. Oke guys ya. Kemudian selanjutnya adalah ini mengenai semua pegawai memiliki peluang yang sama terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Ini bukti-bukti informasinya. Kalau ada peluang, apakah diinformasikan atau tidak, silakan buktikan. Yang kedua adalah bukti dukungan dari manajemen kepada kita. Dan di RUK juga harus ada bahwa ada anggaran untuk peningkatan kapasitas bagi pegawai atau karyawan. Buktinya di mana? Nah, ini penting ini. Dan selanjutnya di EP3 itu adalah bahwa ada, ini sebetulnya dulunya di EP atau di standar 146 EP3, tetapi EP-nya dihapus, dipindahkan ke sini ya. Ini bukti pelaksanaan peningkatan pelatihan, dokumentasinya seperti apa ya, dan hasil penerapan hasil peningkatan. Kita ke file kepegawaian, saya kira tidak ada masalah, hanya ada 2 EP. Ini mengenai SK file kepegawaian, ini SK-nya ya. Ini file kepegawaian isinya minimal ini misalkan ya. Kalau di tempat teman-teman semuanya di pusat masing-masing tidak seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting ini yang esensinya ini. Ini yang ke-10, bukti pelaksanaan orientasi juga harus benar-benar dilakukan ya guys. Dan SOP-nya dan sebagainya. Kemudian bukti mengenai evaluasi pemuktahiran data, nah, bukti pendokumentasian pelatihan dan sebagainya harus ada. Kita juga harus buat seperti ini guys ya. Mana ya? Mengenai, maaf, tarikan dulu. Apa namanya? Terkait dengan pelatihan-pelatihan apa yang apa yang akan dilakukan di tahun ini dan sebagainya, itu harus terlihat juga di sana. Kemudian di kriteria 5 orientasi, di sini ada kerangka acuan orientasi dan sebagainya saya lengkapi. Untuk catatan bahwa sesuai dengan pokok pikiran, orientasi yang dimaksud di sini ada 3 bentuk. Ini ya, umum, khusus. Di bentuknya nanti ada apa namanya, seperti ini ya, pegawai dan sebagainya, pegawai baru,
atau pegawai yang menempati posisi baru atau mahasiswa-mahasiswa praktek ini ya, juga harus ada orientasinya. Kan ini sudah saya lengkapi semua, jadwal monitoring, KAK itu dan sebagainya udah lengkap. Kemudian di sini ada checklist monitoring dan evaluasi orientasi. Ya sesuaikan dengan instrumen awalnya seperti apa, ya gampang sekali lah. Kemudian ini program K3 ini. Nah ini mengenai K3 ini memang ini yang saya kritiki sebetulnya ya. Kelihatannya permintaannya ideal banget. Ini kita lihat ya. Saya sengaja membuat berbagai jenis SK program K3 biar teman-teman bisa membandingkan satu sama lain ya. Kita tahu bahwa Permenkes 52 tahun 2018 itu jelas-jelas memang ya memang sebagai rujukan terhadap K3. Ada 11 program K3 di PMK 52 tahun 2018. Tetapi di pokok pikiran yang diminta tuh lain dengan yang ada di PMK. Maksudnya ada sesuatu yang lain. Saya buatkan SK-nya tentang program K3. Jadi struktur K3 itu tidak harus dibuat karena struktur K3 sudah include di mutu di bab 5.1.1 EP1 mengenai SKT mutu karena K3 itu bagian dari mutu. Nah ini sudah saya lengkapi belakang, kemudian tujuan ya, program pokok, kegiatan pokok ini ada 8, kegiatan kerja, manajemen keselamatan, inventarisasi, tanggap darurat bencana, sistem utilitas, tersedia alat kesehatan, pencegahan kebakaran, pendidikan dan pelatihan. Ya, ini makanya teman-teman ya memang harus disesuaikan dengan integrasikan dengan program MFK yang ada di 141. Ini harus sama ya, tidak jauh berbeda. Ya ini rinciannya ada well-being dan sebagainya. Ini memang jujur untuk memenuhi pokok pikiran ya, kesehatan, perlindungan kekerasan dan sebagainya ini memenuhi. Bisa saya lengkapi dengan nanti teman-teman yang berminat silakan bisa japri ke saya, nanti saya kirimi dokumen ini. HP2 nya ini ada KAK pemeriksaan berkala dan bukti pemeriksaan ya. Ini. Dan yang terpenting dari itu adalah ada bukti bahwa pemeriksaan berkala itu sudah dianggarkan oleh RUK, jadi sudah ada perencanaannya. Ini penting ya. Ini jadwalnya. Dan ini mengenai imunisasi juga ada KAK-nya dan ada buktinya, dan ada bukti masuk ke RUK dan RPK juga. Yang terakhir adalah mengenai kegiatan konseling bagi karyawan yang mengalami infeksi, kecelakaan atau trauma akibat kerja di puskesmas. Saya kira itu dulu guys, nanti kita sambung juga tinggal bab 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7. Ya ini cukup lumayan banyak. Sekali lagi bab 1 memang EP-nya banyak, dari sisi kuantitas banyak, terutama sekali nanti saya akan membahas secara khusus di bab 1.4 di MFK 30 EP ya. Kalau kita lihat dari standar 1 kan ada 2 kriteria ya, ada 11 EP. Kemudian di standar 2 ada 5 kriteria, standar 3 ada 6 kriteria, dan standar 4 nanti ada banyak sekali kriterianya, sehingga teman-teman semuanya diminta nanti khususnya bab 1.4 ini mengkonsentrasinya luar biasa. Memilih ketua MFK itu harus yang benar-benar kompeten dan punya interest terhadap kegiatan itu. Saya kira teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, terima kasih atas
selalu melihat perkembangan channel saya, dan jangan lupa like and subscribe channel saya. Insyaallah akan saya lanjutkan nanti, setelah ini akan saya lanjutkan untuk membahas bab 1.4 sampai 1.7. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.